Baik, bagus tuh nggak stop. Ya gimana Pak? Ini anukan tempatnya. Iya ini saya ke depan. Pak tadi dia ngambilin makanan Pak. Kamar gimana? Tidak ada kamar, tidak ada. Kita siapkan kursi Pak. Tidak ada, tidak bisa begitu. Bisa. Ini iya. Apa? Udah usah nyusun dia orangnya saja ibaratnya tetap. Daripada saya kita datang ke rapi kita kan. Jiwat di dapur lagi. Tuh tidur lagi terus tuh gara-garanya. Belum. Ronde pertama belum. Di belakang aduh. Satu kamar dulu kita lihat kamar di sini. Sana Mak. Asan. Emang minggir dulu di bawah. Woi. Emang bawa. Ini lampunya ini. Kursinya kembali ke dalam. Ya udah, biar. Biar. Iya. Siapa itu? Pak, pinggir dong. Ada Pak itu Pak, ada Pak. Absen Pak Faisal mana? Pak Amin mana Pak Amin? Masuk Pak. Pak masuk Pak. Aja Pak. Pak, Pak Amin mau di sini Pak. Masuk kan. Pak lebih bagus masuk Pak. Amin waktu dan tempat sudah disediakan Pak. Pak capek Pak duduk Pak. Pak Amin, jual. Lain. Toko aja Pak Amin. Udah ini cukup. Di sana malah tinggal-tinggalkan. Di Godin. Mana terus ini kosong. Malam Pak Amin. Wah, sebelah kono kayaknya. Andi. Woi, jangan nanya dulu, woi. Woi. Andi. Jangan nanya, woi. Enggak, santai aja. Kita duduk lama. Yang begini begitu. Aduh, ini Ade. Jangan masuk kamu itu. Jangan marah. Ini asik nih. Andi ayo dong. Ibu.
Ibu. Jangan main-main lu sama Adis corol sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pengajian. Masuk ini. Ketua Umum PAN, Partai PAN, kemudian Mbak Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PPI, dan saya Abdurrahman Wahid selaku pendiri PKB. Terus saya lupa apanya. Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini telah sampai kepada kesepakatan untuk menghadapi pemilu yang akan datang, di mana kita akan mengadakan kampanye itu dalam sebuah United Front bersama menghadapi pihak-pihak yang tidak menginginkan reformasi alias mempertahankan status quo. Jadi jangan tanya siapa itu yang bertanya, cari sendiri. Sudah gede wartawan. Tadi pernyataan bersama itu telah ditandatangani oleh kami bertiga, Mbak Mega, saya, dan Mas Amin. Terus terang Mbak Mega nggak datang ke sini karena saya larang. Karena besok pagi dia akan berangkat ke Lampung. Pesawatnya berangkat jam 7. Tahu saja kalau orang kayak dia bersolek. Jam 5 mesti sudah bangun. Ya, ini jam sekian sampai jam 5 kan ya tidak manusiawi kalau duduk ini, apalagi di wartawannya sudah berbuas kayak Anda ini. Jadi karena itu saya sini lah. Mas Amin tadi karena belum tanda tangan nasibnya. Jadi ikut-ikutan di sini nongkrong nungguin Anda semua. Karena itu inilah persembahan kami bertiga terhadap jalannya pemilu 1999. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Sandra Hamid. Ya. Jadi dengan demikian nanti itu kita selesai dibacakan, kemudian tanya jawab, Mas Amin yang akan menjawab. Kalau ada yang kepada saya tanya. Kalau yang tentang Mbak Mega, kenapa diem saja dan sebagainya, tanya sama yang bersangkutan. Nanti kalau ketemu, ya, saya tidak bersedia jawab tentang Mbak Mega karena tidak tahu urusannya. Terus terang saja hidup saya itu pribadi banyak urusan dengan Mbak Mega, tapi saya batasi. Karena itu saya survive sampai sekarang karena bisa batasi. Mudah-mudahan ya hal-hal semacam ini di masa akan datang menjadi satu hal yang biasa bagi budaya politik kita. Rasa demikianlah. Sekarang saya persilakan Mbak Sandra baca, nanti diberikan tanya jawab yang berkenaan dengan Mas Amin jawab Mas Amin, yang berkenaan dengan saya jawab, yang berkenaan dengan pernyataan bersama ini yang biar jawab Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak Sandra membacakan, saya satu kalimat saja. Sekalipun komunikasi masalah ini memang ditangani oleh 3 orang, tetapi seperti sudah kita bicarakan sebelum ini, mereka yang ingin bergabung, ingin memperkuat partai yang pro reformasi, pro perubahan, itu silakan. Betul Pak Amin. Jadi jangan sampai dianggap bahwa seolah 3 orang ini bisa menentukan banyak hal. Kami sangat memahami dengan rendah hati bahwa tentu masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang lain yang diharapkan bergabung untuk membuat front reformasi, front perubahan dalam rangka Islam itu menghadang kekuatan status quo. Saya kira kemudian ya kita persilakan Mbak Sandra. Atau mungkin di sini Mbak Sandra.
Kesepakatan PASO menyongsong pemilihan umum 7 Juni 1999 menuju Indonesia baru. Terhitung mulai tanggal 19 Mei 1999, bangsa Indonesia memasuki masa kampanye dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 7 Juni 1999. Pemilu merupakan suatu upaya demokratis dalam mewujudkan kedaulatan dan aspirasi rakyat. Dalam transisi menuju demokrasi yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, pemilu ini merupakan tahapan krusial untuk memulai babak baru dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis dan menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Kami menyadari bahwa kami, penandatangan pernyataan ini, berasal dari kekuatan politik yang berbeda dan memiliki pandangan politik yang beragam pula. Namun kami menegaskan kebersamaan dan kesepakatan pandangan sebagai berikut. Pertama, kami mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa proses reformasi belum selesai. Kekuatan status quo yang tidak ingin melihat perubahan masih ingin terus menghadang kekuatan kita. Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi dan membiarkan kekuatan tersebut mengulur waktu bagi kepentingan sempit partai dan golongannya. Karena itu, kami menyatakan bersatu padu dalam melanjutkan reformasi dan menghadang kekuatan anti-reformasi. Kami juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama-sama meneruskan reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh komponen bangsa harus bersama-sama menciptakan Indonesia baru yang demokratis, bertumpu pada kedaulatan rakyat, menjamin kebebasan-kebebasan politik, mengutamakan kedaulatan hukum, dan menjamin setiap warganya tanpa diskriminasi. Kedua, kami bertekad mewujudkan pemilu 7 Juni 1999 dengan sepenuhnya siap untuk berperan serta dalam pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan tanpa kekerasan. Dengan cara inilah pemilu tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang legitimate dan berwibawa, baik di mata rakyat pemilih maupun dalam pandangan masyarakat dunia. Secara sportif kami siap menerima hasil-hasil pemilu yang demikian. Ketiga, kami menyadari bahwa pemilu yang demikian merupakan tanggung jawab semua partai dan pendukung reformasi. Karena itu kami menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama kami mewujudkan pemilu yang damai, tertib, jujur, adil, dan tanpa kekerasan. Seruan ini kami tujukan kepada seluruh aktivis partai dan pendukung kami maupun jajaran birokrasi dan aparat keamanan di semua tingkatan serta kepada segenap bangsa Indonesia. Keempat, kami berkeyakinan bahwa pemilu 1999 akan dapat dijalankan dengan baik sehingga pembentukan pemerintahan yang legitimate melalui cara yang demokratis itu dapat diwujudkan segera sesudah hasil-hasil pemilu disahkan. Maka kami mendesak agar peresmian keanggotaan DPR dan MPR serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah pemungutan suara 7 Juni 1999. Kami siap sepenuhnya untuk mewujudkan hal ini. Kelima, dengan memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami berketetapan hati untuk menggalang dukungan segenap bangsa Indonesia dalam melanjutkan reformasi, melawan status quo, memenangkan pemilu 1999, dan membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Semoga Tuhan memberkati perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, sejahtera dan berjaya. Jakarta, 17 Mei 1999, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Amin Rais. Selesai. Bisa nanya? Sudah bisa tanya? Ya, Sandra tolong diatur nanyanya, San. Pertanyaan diatur. Pertanyaannya diatur. Sebutkan siapa. Saya, Pak. Saya, Pak. Yang keras dulu. Naik dulunya orang kali saya.
diautori oleh Golkar itu memang tidak sekuat seperti pada masa lalu. Tetapi kita harus berpikir preventif dengan jalan menggabungkan kekuatan informasi agar kekuatan status quo itu tidak memainkan permainan yang di luar hal-hal yang wajar, di luar kewajaran, terutama sekali untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kami betul-betul ingin pemilu yang jujur dan adil. Jangan sampai mereka menggunakan cara lama, yaitu politik suap, menggunakan aparat birokrasi, aparat keamanan, aparat militer dan lain-lain untuk mendorong mereka. Ini zaman informasi di mana penyakit-penyakit yang ini tidak boleh campur lagi. Karena itulah ini sebuah wanti-wanti dari kami bertiga, terus teman-teman yang lain akan bergabung bahwa pemilu betul-betul yang harus jujur, karena kalau sampai tidak jujur, kalau sampai ada kekuatan yang memainkan permainan lama yang tidak terpuji, itu akan sia-sia hasil pemilu yang sudah mengeluarkan biaya, tenaga dan energi kita semua. Apakah koalisinya tidak langsung siapa menjalankan di Golkar tidak jadi masalah bagi kami. Tapi yang jelas melihat gelagat yang sudah terlihat di atas panggung politik nasional, tokoh-tokoh Golkar itu menggunakan politik uang yang sangat dahsyat, dan mereka lupa bahwa dengan menggunakan politik uang itu mereka sedang melakukan korupsi besar-besaran, karena yang dikerjakan tidak terjadi dalam arti uang yang disebarkan itu adalah uang pemerintah, itu uang rakyat. Dan karena itu kita protes keras lewat komuniti bersama ini. Mudah-mudahan pesan-pesan kita akan sampai kepada alamat yang kita tuju, dan mereka dalam tempo yang tersisa sampai pemilu itu bisa memperbaiki permainan mereka. apakah Liga ini akan berakhir dengan koalisi, Pak? Saya bertemu Megawati. Saya bertemu Megawati baru 10 menit yang lalu. Dia menandatangani itu, lalu saya bawa kemari. Saya melarang dia untuk datang, justru karena dia besok pagi akan kita harus kasihan kepada beliau. Kalau Pak Amin itu orang pesantren seperti saya biasa itu. Di rumahnya. Ya kan, telepon sana kalau saya. Oh ya. Ya, Materialize into a solid coalition among the three parties. Although everything will depend completely on the result of the election, but conceptually, I think we agree upon one thing, that we must build a strong coalition as a reformist group to counter the status quo-oriented political force. But does that mean you will share the same policies, or have you just agreed to oppose the status quo? Pardon me? Does that mean you will share policies, or have you simply agreed to oppose the status quo? Then you reconcile any policy between you? Yes, I think first of all, we base our coalition on one agreed upon thing, namely that we oppose the status quo policies. And then secondly, it goes without saying that we must share our collective platform, so to speak, to build a new relationship. But coalition also form. Most probably, yeah. Amin, bagaimana dengan status quo? Apa?
Kalau memang berhalangan datang ke sana ke Lampung, kenapa tidak? Dia tidak membawa orang PDI ke rumahnya. Kan bisa Ya, loh, dia kan belum baca. Kita bacakan di rumahnya. Kemudian kita berdua ngomong selama 15 menit tentang isinya ini. Dia cocok. Nah, saya tahu persis jalan pikiran dia kan. Masa gini aja perlu dua anggota PDI. Istilahnya Gus Dur itu aja kok repot-repot. Ini istilahnya. Oh, enggak ada perubahan. Biasa kami bertiga bersama pandangan mengenai masalah reformasi, mengenai masalah pemerintahan yang jujur dan bersih, kedaulatan hukum dan sebagainya. Adapun perincian lebih jauh dari itu ya tentu masing-masing punya pendirian sendiri. Ya. Ya, karena ini 3 partai kok, bukannya 3 hancur ini. Ini palsu. Tidak, menjelang setelah pemilihan umum selesai, itu kami berempat sebagai kelompok Ciganjur akan mengeluarkan pendirian sendiri. Pak Amin, bagaimana dengan sama-sama dengan tim partai? Akan dipecahkan pada level sekjen, insya Allah dalam tempo yang sangat dekat ini. Sehingga belum ada belum. Sekjennya akan segera turun. Ya mungkin dalam minggu ini juga. Ini ada sekjen Faisal Basri, sekjen Mamen Iskandar, dan sekjen Alex Sinta kapan-kapan sempat diundang. Amin, ada perbedaan dengan Partai Politik Perjuangan dan Partai Pan mengenai diskriminasi dan amandemen. Kalau soal perbedaan cukup banyak antara PAN dan PDI itu mengenai fungsi ABRI ada ketidakcocokan, mengenai Undang-Undang 45 ada perbedaan, mengenai Timur ada berbeda pendapat, dan mengenai federalisme sebagai wacana untuk bertindakan juga berbeda. Bahkan mungkin di luar negeri ada nuansa-nuansa yang tidak sama juga. Tetapi itulah yang namanya demokrasi, kita bisa membesut hal-hal yang masih belum paralel itu dengan diskusi, dengan musyawarah sehingga tercapai kesamaan atau kesejajaran bersama. Ini sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi. Jadi tetap akan disamakan nanti. Ya tentu tidak bisa sama, tetapi kalau interseksinya itu lebih besar daripada perbedaan, jelas kita bisa berkoalisi. Apakah proses status quo itu masih benar-benar kuat sehingga proses reformasi itu tak sama? Benar-benar tidak kuat. Kalau ternyata setelah terjadinya komisi bersama ini status quo tetap menang, apakah dengan rela hati mau diterima? Kalau status pemenang lewat sebuah pemilu yang fair and free, ya mungkin kita akan angkat tangan dalam arti ya sudah kita menyerah karena memang rakyat kita ternyata masih menyukai status quo itu saja. Tetapi kalau saya pemilu tidak fair, tidak free, ya tentu kita akan mengambil sikap yang efektif dan jelas. PKB menyatakan tidak akan satu pemerintahan dengan kekuatan satu. Oh iya. Puasa juga tahu di atas sharing secara konkret itu tidak bisa tidak menunggu hasil pemilu. Jadi who gets what and how much, siapa mendapat apa dan berapa, itu tunggu tanggal 8, 9, Juni ketika hasil pemilu sudah dihitung secara tuntas. Saya kira ini sesuatu yang gampang saja. Artinya menurut saya koalisi itu asal dasarnya kepercayaan, kejujuran, keterbukaan itu menjadi koalisi yang bagus.
Ya tentu itu siapa yang jadi RI nomor 1, siapa yang nomor 2, kemudian dalam sekian belas kursi kabinet misalnya siapa pegang portofolio apa itu bisa dibicarakan secara nasional. Saya Kalau memang hasil pemilu menyatakan seperti itu, artinya kalau yang menang misalnya PKB atau PDI Perjuangan. Oh, saya akan meminta teman saya untuk jadi vice president. Saya sendiri kalau tidak nomor 1 lebih baik tidak, karena saya dinominasi oleh PAN untuk jadi presiden. Jadi kurang dari itu, tentu yang lain saja yang jadi presiden. Pak Amin, calon presiden dari 3 partai ini. Siapa yang lebih pantas menjadi presiden? Amin Rais atau Megawati? Ya. Siapa yang lebih pantas menjadi presiden? Amin Rais atau Megawati? Apakah kesehatan Gus Dur siap menerima jabatan itu? Tadi dalam keterangan sudah jelas, status quo itu dipimpin oleh Golkar. Begitu jelas karena katanya itu. Karena ini kepada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Dalam statement ini Anda tidak menyebutkan apa yang diambil sikap oleh PAN, PDI dan PDI Perjuangan dan PKB kalau pemilu ternyata tidak fair, tidak jujur, tidak adil. Dan kemudian apa garansinya untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden kalau ternyata itu tidak jujur? Kita akan bicarakan itu dan Anda jadi penasehat. Itu masalah yang belakang. Saya kira betul. Sekalipun suka kelakar ini, suka kelakar saya malu ya. Jadi menurut saya itu memang kalau sudah spesifik itu tetap Mbak, tanggal 7 Juni itu adalah hari-hari yang sangat kritis. Jadi begitu kita lihat misalnya pemilu ternyata penuh dengan manipulasi, penuh dengan kecurangan, ya tentu kita akan mengatakan pemilu tidak sah sama sekali dan pemenangnya harus ya dikirim ke penjara gitu. Artinya revolusi. Apa? Sebuah revolusi itu tidak segampang yang ada. Mengulang. Bentuk. Ya, tapi itu harus jawab ya. Kita nggak usah berandai-andai. Satu lagi pertanyaan. Komunikasi bersama ini ditandatangani saat sebelum kampanye. Ya. Habis ini semua pakai borongan bisa kumpul ya terakhir. Makanya kenapa hari ini nggak besok? Mas foto-foto belum pemilu. Karena Pak Amin akan ke Bandung, apa Mbak Meka akan ke Lampung, saya sendiri ke dokter. Lu pada kagak mau pada nonton lu. Udah Pak Amin malam Pak. Pertanyaannya orang-orang tuh. Menurut saya kalau partai yang lain-lain, partai keadilan tanpa embel-embel dan lain-lain mau bergabung alangkah baik. Jadi menurut saya hanya akan ada dua masalah koalisi. Yang pertama itu koalisi plus yang kira-kira memang komoditasnya dan kekuatan pro reformasi antara PAN, PKB, PDI Perjuangan dan masih banyak lagi saya. Sekian, selamat malam. Merdeka. Siapa punya notebook? Siapa cari informasi mana? Kalau nggak saya capek juga sih. Thank you.
aja, saya kasih time. Ya, tentang masalah time. Oh, masalah time, gimana sebenarnya Pak? Itu dulu Pak. Jalannya dibikin buat memberikan aturan penting dari partai-partai pro-reformasi untuk perlawanan terhadap partai-partai yang dan dari